Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan kembali, nama Ibu Lana Makfiro, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matematika wajib kelas 10 untuk materi persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari pembahasan kita hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat menunjukkan sikap aktif selama proses pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, setelah pembelajaran dilakukan, siswa dapat menentukan persamaan menggunakan sifat-sifat dasar jika diketahui fungsi persamaan nilai mutlaknya. Kita langsung masuk ke pembahasan ya. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, jadi nilai mutlak itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu jarak dari titik X ke titik 0. Nah, dengan kata lain, bahwa jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Ya, jarak yang tidak pernah bernilai negatif dalam matematis disebut dengan nilai mutlak. Ya, dengan kata lain bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, selain itu, ya, untuk definisi bilangan untuk definisi nilai mutlak itu dapat juga didefinisikan sebagai suatu bilangan real yang dinotasikan dengan X yang diapit oleh dua garis yang dibaca dengan nilai mutlak X. Nah, kalau secara matematis itu dapat kita definisikan sebagai jika nilai mutlaknya X, maka ada dua kemungkinan. X positif jika X-nya lebih besar dari 0 dan negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Oke, kita masuk ke konsep jarak dengan nilai mutlak. Perhatikan bahwa di sini ada suatu garis bilangan ya, di mana jarak antara bilangan 2 ke 0 ke bilangan 0 itu sama dengan 2 ya, jaraknya ya, yang kita lihat jaraknya. Nah, berarti nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Kemudian kita lihat pula yang di sampingnya, di mana nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. Nah, jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Jadi jika bilangannya negatif, maka hasilnya selalu positif. Itu ya. Sudah paham sampai sini? Nah, kemudian sifat-sifat nilai mutlak. Perhatikan, ada 5 sifat nilai mutlak yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu nilai mutlak 4 ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Atau sama dengan nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 2. Gitu ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa secara matematis, jika nilai mutlak A ditambah B itu sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Seperti itu. Kemudian sifat yang kedua yaitu nilai mutlak 3 dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 2 ya. Secara definisi sama dengan 2. Atau nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, secara matematis pula dapat disimpulkan bahwa jika nilai mutlak A dikurang B sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Kemudian sifat yang ketiga yaitu ada nilai mutlak 4 dikali 3 sama dengan nilai mutlak 12 secara definisi sama dengan 12. Atau sama dengan nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sehingga secara matematis dapat kita simpulkan jika nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu nilai mutlak 6 dibagi 3 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Atau sama dengan nilai mutlak 6 dibagi nilai mutlak 3 itu sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Sehingga nilai mutlak A dibagi B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Kemudian sifat yang kelima yaitu jika nilai mutlak 9 sama dengan akar dari 9 kuadrat. Ya, dapat disimpulkan bahwa jika nilai mutlak A itu sama dengan akar dari A
kuadrat. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan persamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi, persamaan yang memuat nilai mutlak itu dapat didefinisikan sebagai persamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak, ya. Contoh, persamaan yang memuat nilai mutlak bisa dilihat di sini, di mana nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan 3, dan nilai mutlak X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Ingat, untuk nilai mutlak, ya, dia tandanya selalu sama dengan, ya, karena dia merupakan suatu persamaan. Ingat, kalau persamaan tandanya selalu sama dengan. Beda dengan pertidaksamaan nanti tandanya ada yang lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, seperti itu. Oke, kita masuk ke penyelesaian ya. Nah, menyelesaikan persamaan nilai mutlak berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c, ya. Perhatikan, nilai mutlak fx sama dengan c. Di sini ada contoh, tentukan nilai x yang memenuhi nilai mutlak x dikurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, ya, kita ingat kembali bahwa definisi nilai mutlak adalah jika nilai mutlak x dikurang 1, maka penyelesaiannya akan ada 2, ya. Yang pertama, jika x dikurang 1-nya positif, di mana variabel x-nya positif, jika x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk negatif x dikurang 1, jika x dikurang 1-nya lebih kecil dari 0. Paham ya? Nah, jadi ingat ya, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka penyelesaiannya itu terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama itu ada x dikurang 1, di mana x itu yang variabelnya positif. X dikurang 1 sama dengan 2, ya. Maka tinggal dijabarin aja. Jadi x dikurang 1 sama dengan 2, x-nya sama dengan langsung pindah ruas aja ya, langsung 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3. Itu satu himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika dia x-nya negatif, bernilai negatif, berarti negatif x dikurang 1 sama dengan 2, ya. Negatifnya kita pindahkan ke samping, berarti x dikurang 1 sama dengan negatif 2. Nah, tinggal dijabarkan secara matematis, jadi x sama dengan min 1, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, setelah sudah mendapatkan harga nilai x-nya, kemudian kita uji titik nilai x yang sudah kita dapatkan ke persamaan semula, ya, ke persamaan awalnya, yaitu uji nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1 ke persamaan nilai mutlak x dikurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi tinggal dimasukkan, jika x-nya sama dengan 3, tinggal dimasukkan 3 dikurang 1, benar nggak hasilnya 2? Oh iya, ternyata benar, ya. Nah, berarti dia termasuk himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masukkan x sama dengan min 1, ya. Berarti min 1, nilai mutlak min 1 dikurang 1 sama dengan nilai mutlak negatif 2. Ingat, sifat nilai mutlak apabila dia negatif, dia selalu positif. Nah, sama dengan 2, berarti bernilai benar ya. Nah, jadi penyelesaiannya dapat kita simpulkan ya, penyelesaian dari nilai mutlak x dikurang 1 sama dengan 2 adalah 3 dan min 1. Seperti itu. Ya, paham ya sampai sini? Nah, jadi kalau misalnya masih belum paham, bisa diulang kembali videonya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian yang kedua dalam persamaan nilai mutlak, ya, menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan gx, ya, di mana gx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Bisa dilihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 2x plus 3. Tipe soal seperti ini, lihat kembali syaratnya. Di sini syaratnya adalah gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu syaratnya itu. Berarti gx-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa x dikurang 2 itu merupakan fx-nya ya. 2x plus 6 itu merupakan gx-nya. Nah, yang dia tanya adalah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, jadi kita masukkan syaratnya gx lebih besar sama dengan 0, kemudian gx-nya 2x plus 6 ya. Jadi 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Tinggal dihitung secara matematis,
sehingga didapat X sama dengan min 3. Dari syarat ini dapat kita lihat bahwa himpunan penyelesaian yang mana yang mungkin ya. Nah, ketika syaratnya sudah dicari, kemudian kita masuk ke dalam persamaannya, yaitu di mana nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 2X plus 6. Sama seperti tadi ya, caranya sama seperti tadi, yaitu dibagi menjadi 2. Jika X-nya positif, berarti X dikurang 2 sama dengan 2X plus 6 ya. Tinggal dijabarkan, kemudian jadinya X dikurang 2X sama dengan 2 plus 6 ya. 2X-nya itu pindahkan ke kiri ya, kemudian tinggal jumlahkan sama variabel yang bersesuaian. Jadi tinggal X dikurang 2X sama dengan min X, dan 2 plus 6 sama dengan 8, sehingga didapat X-nya sama dengan min 8. Kemudian begitupun yang penyelesaian sebaliknya, yaitu jika nilai X-nya negatif, berarti negatif X dikurang 2 sama dengan 2X plus 6 ya. Berarti tinggal negatifnya itu kita kalikan secara pelangi ya. Negatif dikali X berarti negatif X. Negatif dikali min 2 berarti sama dengan plus 2 ya. Sama dengan 2X plus 6. Sehingga kumpulkan sama variabel yang bersesuaian, didapat min negatif X dikurang 2X sama dengan min 2 plus 6. Tinggal dijabarkan secara matematis, didapat X-nya sama dengan min 4/3. Nah, dari sini kita kembali ke syarat awal. Oh, ternyata syaratnya adalah X-nya harus lebih besar daripada min 3. Karena syarat X lebih besar daripada min 3, maka nilai X yang mungkin adalah min 4/3 ya, karena dia harus lebih besar dari sama min 3. Loh, X sama dengan min 8, kenapa enggak, Bu? Karena X sama dengan min 8 berada di bawah dari min 3 ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 2X plus 3 itu adalah X-nya sama dengan min 4/3. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, bagaimana pembahasan kali ini? Sudah paham belum? Pesan Ibu, jangan berhenti belajar, tetap semangat belajar ya, apalagi mengenai matematika. Pelajaran pembahasan kita pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan dapat diingat selalu pelajarannya hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.